Bismillah, di sini kami dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang problematika umat dalam perspektif Persis. Yang pertama ada tahlilan, yang dimana tahlilan sudah jelas tidak dilakukan oleh Nabi, sahabat, bahkan 4 mazhab. Namun hari ini untuk sebagian masyarakat, tahlilan merupakan sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Bahkan menjadi aneh jika ada masyarakat yang tidak melaksanakan tahlilan. Yang sunnah saat ada orang yang meninggal ialah yang pertama, disunahkan untuk meringankan beban keluarga mayit. Jelas, tahlilan merupakan sesuatu yang memberatkan tatkala kaum muslimin dalam kategori ekonomi rendah harus mempersiapkan keperluan-keperluan tahlilan. Yang dimana kita tahu bahwa tahlilan bukan hanya satu hari saja, tetapi pada hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, bahkan sampai dengan hari ke-1000. Tatkala Nabi mendengar kabar tentang Za'far meninggal, Nabi berkata yang pada intinya, buatkanlah makanan untuk keluarga Za'far, karena hari ini telah datang sesuatu yang menyibukkan mereka. Tentunya perkataan Nabi ini berkaitan juga dengan perkataan Imam As-Syafi'i yang dimana dan aku menyukai jika ada orang yang meninggal, kemudian para kerabatnya memasakkan untuk mereka, kemudian mengenyangkan mereka pada siang ataupun malam harinya, karena ini merupakan suatu kebaikan. Ini juga berkaitan dengan perkataan Nabi saat mendengar kabar Za'far. Yang kedua ialah argumen mazhab Syafi'i yang menunjukkan bahwa tahlilan itu makruh, bahkan bid'ah. Yang pertama ialah dimakruhkan bertakziah kepada keluarga mayit di hari ketiga setelah meninggalnya. Tentunya ini sangat bertentangan dengan acara tahlilan, yang dimana acara tahlilan ini diadakan pada hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, bahkan hari sampai ke hari 1000. Kemudian ada juga perkataan dari Imam An-Nawawi yang berkaitan dengan pendapat Imam Syafi'i, yang dimana Imam An-Nawawi berkata dimakruhkan bertakziah pada hari ketiga karena tujuan dari takziah itu sendiri ialah menenangkan keluarga mayit. Jika kita memikirkan kembali pada hari pertama, hari kedua mungkin keluarga mayit sudah mulai tenang. Khawatirnya di hari ketiga dengan kedatangannya kita ialah memperbaharui luka keluarga yang ditinggalkan. Namun, Imam An-Nawawi pun mengatakan pendapat lain yang membolehkan kita untuk bertakziah pada hari ketiga, yaitu diantaranya Imam Al-Haramain, yang dimana beliau berkata bahwasannya boleh bertakziah pada hari ketiga karena tujuan dari takziah itu sendiri ialah untuk menenangkan, mendoakan, dan larangan untuk berkeluh kesah. Namun, para ahli fikih pada mazhab Syafi'i mengingkarinya dan membawa pendapat tentang Imam As-Syafi'i bahwasannya boleh bertakziah namun tidak setelah hari ketiga. Lalu Imam Al-Mutawali dan lainnya berkata kecuali tidak hadir pada hari pertama maka diperbolehkan untuk bertakziah di hari ketiga. Kita dapat menarik kesimpulan dari perkataan Imam Al-Nawawi bahwasannya dengan dalih untuk mendoakan mayit tidak bisa dijadikan argumen untuk memperbolehkannya acara tahlilan. Mengatakan pendapat lain yang membolehkan kita untuk bertakziah pada hari ketiga, yaitu diantaranya Imam Al-Haramain, yang dimana beliau berkata bahwasannya boleh bertakziah pada hari ketiga karena tujuan dari takziah itu sendiri ialah untuk menenangkan, mendoakan, dan larangan untuk berkeluh kesah. Namun, para ahli fikih pada mazhab Syafi'i mengingkarinya dan membawa pendapat tentang Imam As-Syafi'i bahwasannya boleh bertakziah namun tidak setelah hari ketiga. Lalu Imam Al-Mutawali dan lainnya berkata kecuali tidak hadir pada hari pertama maka diperbolehkan untuk bertakziah di hari ketiga. Kita dapat menarik kesimpulan dari perkataan Imam Al-Nawawi bahwasannya dengan dalih untuk mendoakan mayit tidak bisa dijadikan argumen untuk memperbolehkannya acara tahlilan. Yang kedua, mazhab Syafi'i memakruhkan sengaja keluarga mayat untuk berkumpul lama-lama dalam rangka menerima tamu-tamu yang bertakziah.
Akan tetapi, hendaknya mereka segera pergi dan mengurusi kebutuhan mereka. Para ulama madhab Syafi'i berkata, yang dimaksud dengan duduk-duduk untuk takziah adalah para keluarga mayat berkumpul di rumah lalu orang hendak takziah pun mendatangi mereka. Para ulama madhab Syafi'i berkata, akan tetapi hendaknya mereka atau keluarga mayat pergi untuk memenuhi kebutuhan mereka, maka barang siapa yang bertamu, mereka memberi takziah kepada mereka, dan hukumnya tidak berbeda antara lelaki dan wanita dalam hal dimakruhkannya duduk-duduk untuk takziah. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata dalam kitab dan aku benci al-matsim, yaitu berkumpulnya orang-orang di rumah keluarga yang meninggal, meskipun mereka tidak menangis, karena hal ini hanya akan memperbarui kesedihan dan membebani pembiayaannya. Ini adalah suatu lafal atau nas, yaitu suatu penyataan. Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab dan beliau diikuti oleh para ahli fikih madhab Syafi'i. Sangat jelas dari pernyataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ini bahwasanya para ulama madhab Syafi'i memandang makruhnya berkumpul-kumpul di rumah keluarga yang meninggal. Karenanya ada 3 alasan. Yang pertama, hal ini hanya akan memperbarui kesedihan, dan karenanya dimakruhkan berkumpul-kumpul meskipun mereka tidak menangis. Yang kedua, hal ini hanya akan menambah biaya keluarga yang meninggal. Yang ketiga, hal ini adalah bid'ah. Yang ketiga, yaitu mazhab Syafi'i memandang bahwa perbuatan keluarga mayat yang membuat makanan agar orang-orang berkumpul di rumah keluarga mayat adalah perkara bid'ah, sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab Selanjutnya, fatwa para ulama 4 madhab di kota Mekah akan bid'ahnya suatu tahlilan. Di antara para ulama madhab Syafi'i lainnya yang menyatakan dengan tegas akan bid'ahnya tahlilan adalah dalam kitab Hasyiyah Laknat At-Thalibin Ad-Dimyati berkata, aku telah melihat pertanyaan yang ditunjukkan kepada para mufti kota Mekah tentang makanan yang dibuat oleh keluarga mayat, dan jawaban mereka tentang hal ini, adapun jika seseorang telah berpindah ke Darul Jaza, yaitu suatu akhirat, dan orang-orang kenalannya serta tetangga-tetangganya menghadiri suatu takjiah atau yaitu melayat, maka telah berlaku tradisi bahwasanya mereka menunggu dihidangkannya suatu makanan, dan karena rasa malu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvianur Aulia Rahman. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pandangan ulama Persis tentang pernikahan tanpa wali. Ulama-ulama Persis memiliki pandangan yang beragam terhadap pernikahan tanpa wali. Pada awalnya, Hasan, pendiri Persis dan pembina pertama Persis, dalam bukunya yang berjudul Soal Jawab menegaskan bahwa pernikahan tanpa wali hukumnya sah, karena hadis yang menjadi dalil pernikahan tanpa wali semuanya tidak sah atau dhaif. Pendapat ini kemudian diikuti oleh para ulama Persis yang lain di zamannya. Kemudian pada fase setelah Hasan meninggal dunia, para ulama Persis melakukan pengkajian ulang keputusan-keputusan Dewan Hizbah, termasuk yang dikaji ulang diantaranya adalah hukum pernikahan tanpa wali. Yang menjadi permasalahan adalah Kyai Haji Aceng Zakaria yang juga termasuk anggota Dewan Hizbah pusat di Bandung. Setelah digelar sidang Hizbah pada sidang Dewan Hizbah 8/2009 di PC Persis Soreang 10 Sa'ban 1430 Hijriah atau tanggal 2 Agustus 2009 Masehi, maka lahirlah keputusan baru setelah melakukan pertimbangan terhadap berbagai persoalan sosial. Maka Dewan Hizbah Persis menganggap bahwa pertama perlu kejelasan dan ketegasan hukum tentang kedudukan wali dalam pernikahan. Yang kedua, munculnya banyak fenomena pernikahan di tengah masyarakat yang tidak jelas status walinya. Yang ketiga, beberapa hadis dan pendapat ulama tentang kedudukan wali dalam pernikahan. Yang keempat, masih adanya orang tua yang memaksakan kehendak untuk
hanya menikahkan kepada calon pilihannya. Yang kelima, wali memiliki dua macam pengertian. Yang pertama yaitu wali ijab atau wali pemegang ijab, dan wali nasab atau wali dalam kaitan nasab. Dengan demikian, Dewan Hizbah Persatuan Islam mengistibatkan laki-laki dan perempuan haram menikahkan dirinya sendiri. Yang kedua, wali atau pelaku ijab dalam akad nikah termasuk rukun. Yang ketiga, meminta izin kepada orang tua atau wali sebagai pelaksanaan birrul walidain, hukumnya itu wajib. Yang menjadi catatan dalam keputusan terbaru Dewan Hizbah, munculnya istilah wali ijab dan wali nasab yang memberi implikasi hukum bahwa menikah tanpa wali ijab tidaklah sah. Akan tetapi menikah tanpa wali nasab sah. Tentu saja berbeda dengan pendapat umumnya para ulama fikih, khususnya dengan pendapat Bathul Masya'in yang mengharuskan adanya wali dalam pernikahan, baik itu wali nasab ataupun wali ijab, dan harus sesuai dengan urutan wali berdasarkan kedekatan wali aqrab sebagai wali secara hierarki. Pelaku ijab dalam akad nikah termasuk rukun. Yang ketiga, meminta izin kepada orang tua atau wali sebagai pelaksanaan birrul walidain, hukumnya itu wajib. Yang menjadi catatan dalam keputusan terbaru Dewan Hizbah, munculnya istilah wali ijab dan wali nasab yang memberi implikasi hukum bahwa menikah tanpa wali ijab tidaklah sah. Akan tetapi menikah tanpa wali nasab sah. Tentu saja berbeda dengan pendapat umumnya para ulama fikih, khususnya dengan pendapat Bathul Masya'in yang mengharuskan adanya wali dalam pernikahan, baik itu wali nasab ataupun wali ijab, dan harus sesuai dengan urutan wali berdasarkan kedekatan wali aqrab sebagai wali secara hierarki. Yang ketiga, dalam membangun pertahanan keluarga. Persisri sebagai sebuah organisasi perempuan yang telah berkiprah lebih dari 80 tahun di tanah air, Persisri memiliki kontribusi besar dalam gerakan sosial kemasyarakatan perempuan untuk mengimplementasikan peran yang nyata dalam mendidik anak, keluarga, lingkungan masyarakat sehingga dapat mewujudkan ketahanan di lingkungan keluarga sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Di era kesejahteraan saat ini, persoalan yang dihadapi tidaklah ringan, terutama hal-hal yang dapat merusak ketahanan keluarga, antara lain virus hidupnya jahiliyah, gaya hidup hedonis dan permisif, kejahatan dan kemaksiatan yang terorganisir yang sengaja dididikan ke arah keluarga muslim, tuntutan ekonomi yang semakin tinggi, tumbuhnya aliran-aliran sesat dan propaganda kesetaraan gender dan LGBT yang mengatasnamakan HAM. Untuk menghadapi semuanya itu, maka membangun ketahanan keluarga di tengah kehidupan dengan dinamika yang berkembang dewasa ini menjadi penting dan strategis. Arus globalisasi dengan perkembangan ilmu dan teknologi informatika telah membuka cakrawala dan kejadian di belahan dunia semakin mendekat. Belum lagi, pergulatan budaya yang ditayangkan melalui berbagai media menjadi hal lain yang kian menambah kekhawatiran merusak tatanan keluarga. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6. Karenanya, sangat tepat jika Persisri mengagendakan program jihadnya yang mengarah pada ketahanan keluarga. Persisri telah menjadikan ketahanan keluarga baik secara ekonomi, sosial budaya, kesehatan mental, maupun spiritual program unggulan masa jihad 2015-2020. Kita harus menyadari bahwa keutuhan keluarga sudah harus menjadi bagian dari kesadaran masing-masing individu. Apalagi saat ini keberadaan keluarga semakin terancam dengan munculnya tuntutan keluarga LGBT dengan membentuk keluarga yang tidak sesuai dengan norma dan nilai bangsa Indonesia.
Secara khusus, ada program pembinaan perempuan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan keluarga dan masyarakat yang diselenggarakan oleh bidang tarbiyah Persistri. Yang program utamanya ini, yang pertama, memanfaatkan lembaga Tamhidul Mubalighot sebagai lembaga bagi calon mubalighot yang profesional dan berkompetensi. Yang kedua, pengembangan dakwah dan pembinaan untuk kaum perempuan dan masyarakat. Yang ketiga, melakukan seminar diskusi, pengkajian, dan penelitian ilmiah keislaman. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan prasekolah dengan berakhlakul karimah, pengenalan sains sejak dini, dan pengenalan bahasa asing. Yang kelima, mengefektifkan lembaga pendidikan anggota dengan menggali beragam potensi. Yang keenam, meningkatkan bidang konsultasi seperti adanya biro konsultasi psikologi Islami. Yang ketujuh, memberdayakan lembaga Ar-Ruhmah, yaitu sebagai lembaga beasiswa bagi calon putra-putri Persistri.